Oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film The Spiderwick Chronicle. Film ini dirilis pada tahun 2008. Di dalam film ini bercerita tentang seorang peneliti yang membuat sebuah buku ajaib, namun sayangnya para peri harus menyembunyikannya untuk menghindari dari serangan raksasa Mulgarat dan para goblin yang ingin merebut buku tersebut. Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau susah dibilangin ya udah. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Bekicot. Film bergenre kartun fantasi ini dimulai dengan gambaran seorang peneliti yang menciptakan sebuah buku panduan mengenai alam dan keajaiban. 80 tahun berlalu, muncul kembali cucu buyut dari penelitian terkenal Arthur Spiderwick. Mereka datang dari New York ke rumah tua itu. Mereka terdiri dari Simon, Jared, kakak wanitanya yaitu Mallory, dan ibunya bernama Helen. Jared terlihat tidak menyukai rencana ibunya pindah ke rumah tanpa ayah mereka. Saat Jared memukul mobil, mulai terdengar suara-suara aneh dari kebun. Karena ketakutan, Jared pun masuk ke dalam rumah. Terpajang foto Arthur Spiderwick, Lucida, beserta ibunya. Mereka berdua mengatakan bahwa Lucida gila. Saat anak-anaknya selalu bertengkar, ibunya tak sengaja membuka keran air, yang membuat keran air tersebut mengenai muka ibunya. Terdengar suara telepon, yaitu dari ayahnya. Jared berharap ayahnya bisa datang, namun ternyata ayahnya tidak bisa berjanji. Saat semuanya berada di kamar, tiba-tiba Jared mendengar suara aneh dari dinding di dapur. Ia memukul-mukul dan membuat dindingnya bolong. Mallory mencoba untuk memutihkannya pada Jared. Ia pun mencoba mengetuk dinding. Ternyata dindingnya rubuh dan terlihat sebuah lift makanan dan barang-barang lainnya yang berada di sana. Simon menemukan sebuah kunci mobil ibunya dan Mallory menemukan kembali medalinya yang hilang. Tak sengaja, Jared menemukan sebuah kunci aneh yang berada di lift makanan tersebut. Karena penasaran, Jared menaiki lift makanan tersebut dengan menarik tambang ke ruangan atas. Disitulah ia menemukan ruangan rahasia dan ruangan peneliti Arthur Spiderwick dan menemukan sebuah kotak besi. Jared membuka kotak besi itu menggunakan kunci yang ditemukannya. Di kotak besi itu terdapat sebuah buku panduan yang bertalikan oranye dan terselip sebuah kertas pesan untuk pembacanya. Tiba-tiba muncul tulisan memerintahkan untuk Jared pergi dari tempat itu. Ia berlari ke kamar dan menceritakan semua pada Simon. Tapi sayang, Simon tak percaya. Jared penasaran. Ia masuk ke dalam koper besi dan membuka buku tersebut, walaupun ada peringatan untuk tidak membuka buku itu. Jared mulai merasakan hal-hal yang aneh. 2 jam di dalam kotak besi, Jared asik membaca buku yang berisi tentang makhluk fantasi, Mulgarat yang selalu mengincar buku itu, serta pesan untuk pembaca berhati-hati. Semua panik ketika Mallory menjerit. Semua keluarga melihatnya. Mallory menuduh Jared yang mengerjai rambutnya. Jared membantah dan mencoba menunjukkan buku itu pada Mallory, serta menceritakan bahwa Timberlake-lah yang mengerjainya dengan merusak rambutnya, karena Mallory telah merusak sarang kurcaci tersebut. Timberlake adalah kurcaci coklat yang akan berubah menjadi hijau jika sedang marah, merupakan penjaga dari buku tersebut. Namun mereka berdua tetap tak percaya apa yang dikatakan oleh Jared. Jared semakin penasaran dan ia mencoba membuat perangkap untuk menemukan kurcaci tersebut. Ia memberikan kue dan madu. Akhirnya kurcaci coklat itu muncul untuk memakan madu. Kurcaci itu muncul menceritakan tentang buku dan lingkaran pelindung. Tiba-tiba di luar jendela, ia melihat Simon ditarik kakinya oleh Recap saat mencari kucing di luar rumah. Recap yaitu makhluk aneh seperti kodok bajak laut yang memiliki anak buah goblin, di mana goblin juga seperti rombongan kodok-kodok gaib. Jared bisa melihat makhluk yang menculik Simon dengan batu lingkaran ajaib. Tiba-tiba, Simon telah menghilang. Jared mencari tahu dan menemukan Simon sedang disandra di hutan. Jared bertemu dengan Hawksquill. Ia membebaskannya dari kurungan dan Hawksquill menceritakan makhluk raksasa yaitu Mulgarat. Sebagai hadiahnya, tiba-tiba Hawksquill meludahi mata Jared.
Kini tanpa batu itu, Jared dapat melihat makhluk goblin. Sedikit penjelasan bahwa Hawksquell suka sekali memakan burung. Tiba-tiba makhluk goblin itu memanggil Mulgarath dari dasar tanah. Muncullah lelaki tua rentak. Kakek tua itu berbicara akan melepaskan Simon dengan catatan. Simon harus membawa buku panduan Arthur itu demi keselamatan ia dan keluarganya. Mulgarath marah karena Recap dan anak buahnya salah menangkap Simon yang mirip dengan Jared. Jared menemuinya. Simon meminta buku itu pada Jared. Saat mereka berkelahi, muncul rombongan goblin mengejar. Mereka lari kembali ke rumah dan masuk lingkaran pengaman. Namun kaki Simon telah terluka oleh para goblin. Tiba-tiba muncul Mallory di luar lingkaran untuk mencari mereka berdua. Mallory merasa ada yang menyerangnya, dan ia pun beradu pedang dengan para goblin. Mallory kini dapat melihat para goblin menggunakan batu ajaib yang diberikan oleh Jared. Dari atas rumah, terlihat ratusan goblin mengintai rumah. Tanpa berpikir panjang, Mallory ingin memberikan buku itu. Tiba-tiba, kurcaci coklat yang berubah hijau itu muncul dan marah. Mallory hampir menginjaknya. Simon berpendapat untuk memusnahkan buku itu. Untuk mencari aman, mereka mencoba membakar buku itu di hadapan para goblin. Namun sayangnya, buku itu tidak dapat terbakar, karena terdapat sihir di dalam buku tersebut. Mereka berpikir untuk mencari tahu semua tentang goblin itu kepada Bibi Lucida. Namun, Bibi Lucida berada di sanatarium Whitehaven. Mereka mulai melakukan rencana dan persiapan. Jared dan Mallory ke kota, sedangkan Simon berjaga dan mengecoh para goblin. Saat Mallory dan Jared masuk ke gudang bawah tanah untuk ke kota yang berjarak 1 mil, mereka dikejar oleh troll, makhluk besar seperti buaya yang merupakan anak buah dari Mulgarath. Untungnya, sesampainya di kota, makhluk itu terlindas mobil dan mereka pun selamat. Sesampainya di kota, mereka menemui Bibi Lucida. Mereka bercerita tentang goblin dan buku panduan ayahnya itu. Ternyata, selama ini, Lucida dilindungi oleh peri bunga. Ingatannya kembali pada masa kecil, di mana Bibi Lucida melihat kegelisahan ayahnya saat itu akan makhluk besar yaitu Mulgarath. Ayahnya memutuskan untuk menyimpan buku itu di koper tua, membuat ramuan lingkaran penjaga buku itu di rumah. Tanpa disangka, tiba-tiba terlihat Lucy bermain di garis lingkaran itu. Ayahnya mencoba untuk menyelamatkan Lucy dari para goblin, dan saat itulah terakhir kali ia melihat ayahnya yang terbang di bawah para peri bunga entah kemana. Suatu malam, Lucy memimpikan ayahnya hingga ia keluar rumah ingin mencari ayahnya. Namun akhirnya ia terluka oleh goblin. Orang-orang tidak percaya cerita Lucy dan menganggap Lucida gila. Akhirnya ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa hingga sekarang. Saat asik bercerita, tiba-tiba dari jendela kamar Bibi Lucida muncul goblin-goblin ingin merebut buku itu. Namun sayangnya mereka hanya mendapatkan sebagian diantaranya adalah ramuan penghapus lingkaran ajaib. Di rumah itu, muncul ibunya Mallory. Ia pun menyusul dan mengajak mereka berdua pulang. Sesampainya di rumah, mereka merasa aneh karena goblin tidak muncul. Simon sedang sibuk menyiapkan ramuan saus garam. Tiba-tiba muncul Hawksquell yang memberitahu bahwa Mulgarath akan menyerang di malam ini dan telah mendapatkan ramuan penghapus lingkaran. Satu-satunya cara untuk mengatasi Mulgarath adalah membawa Arthur kembali. Sedangkan yang dapat mencari keberadaan Arthur hanyalah peliharaan kesayangannya, yaitu burung Greenfin. Di buku tertulis mantra memanggil Greenfin. Setelah mereka membaca mantra itu, muncullah suara burung besar dan Greenfin pun mendarat. Thimbletack meminta mereka menaiki Greenfin dan menemui Arthur dengan membawa buku itu. Melewati tebing es dengan menaiki Greenfin, akhirnya mereka sampai di kebun peri bunga. Terlihat Arthur Spiderwick di sana. Namun nyanyian peri bunga membuat Arthur terlupakan pada waktu bahwa ia meninggalkan anaknya, Lucy, selama 80 tahun. Kini Lucy telah tua dengan usia 86 tahun. Jared meminta Arthur menghancurkan buku itu, namun Arthur menolak karena Arthur beranggapan buku itu adalah hidupnya. Tiba-tiba saat melihat isi buku itu, ternyata buku itu palsu. Arthur meminta mereka kembali untuk menghancurkan Mulgarath dan mempercayainya pada Jared sepenuhnya. Burung Greenfin membawa mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka dan ibunya diserang oleh para goblin. Jared mengenalkan Thimbletack, kurcaci coklat penjaga buku, pada ibunya, agar ia percaya pada keadaan yang sedang terjadi. Akhirnya, ibunya mulai percaya dan dapat melihat para goblin menggunakan batu ajaib.
Mereka semua menyiapkan penyerangan. Saat bulan muncul, mantra lingkaran itu menghilang dan para goblin mulai menyerang rumah. Mereka lewat dari bawah, atas, dan segala penjuru. Muncul pula Mulgarat. Mereka terlalu banyak untuk dilawan oleh cairan saus garam. Akhirnya, mereka membuat siasat untuk membuat ledakan oleh cairan saus garam. Dan akhirnya, para goblin meleleh. Saat keadaan dirasa sudah aman, tiba-tiba terdengar dorongan pintu. Muncullah ayahnya Jared mendekat untuk mendapatkan buku itu. Jared yang sudah bersiap membawa senjata menguji ayahnya dengan pertanyaan apakah itu benar ayahnya. Ia berpikir dan mulai curiga. Jared menusuk pisau ke perut ayahnya. Benar saja, ternyata itu adalah Mulgarat yang sedang menyamar. Mulgarat mulai berubah menjadi monster dan mengejar Jared yang membawa buku itu hingga ke atas genteng loteng di atas rumah. Karena terdesak, seketika Jared melempar buku itu karena tahu bahwa ada Hawksquill di sana. Tiba-tiba, Mulgarat berubah menjadi burung dan membawa buku itu. Namun sayangnya, Mulgarat yang berubah menjadi burung dimakan oleh Hawksquill. Akhirnya, monster Mulgarat tewas dan mereka semua selamat. Ibunya meminta maaf pada Jared atas semua kebohongannya. Ibu dan ayahnya sebenarnya sudah berpisah karena ayahnya sudah memilih untuk orang lain. Keesokan harinya, Bibi Lucida kembali ke rumah itu. Tiba-tiba di halaman rumah muncullah ayahnya yaitu Arthur Spiderwick. Peri bunga mengizinkannya untuk bertemu dengan Lucida. Namun ia tidak dapat tinggal karena jika ia tinggal dengan usia 125 tahun, maka ia akan menjadi abu. Tiba-tiba, Lucida meminta untuk ia ikut bersama ayahnya. Saat ayahnya menyentuh tangan Lucy, keajaiban terjadi. Lucy berubah kembali menjadi gadis kecil berusia 6 tahun. Akhirnya mereka berdua kembali bersama di alam peri bunga dan berbahagia di sana. Dan film pun selesai. Oke, segini dulu untuk alur cerita film kali ini. Kalau ada yang kurang, gue minta maaf. Salam bekicot.